Ono koncone sing nakal nek dhewe iki biasanya ya bisa ditutupi kan begitu ya. Dengan membentuk paguyuban berkelompok itu kemudian diharapkan menjadi lebih kuat ya. Ada sharing informasi dari LMDH yang satu dengan LMDH yang lain seperti apa. Ada barangkali tantangan yang tadi disampaikan misalnya oleh Pak Camat, masing-masing desa diharapkan punya desa wisata. Nah, dengan kemudian berkelompok membentuk paguyuban, maka hal-hal seperti itu bisa jauh lebih cepat diakselerasi. Mana oh ya ada sumbangsi, sumbangsana dan sebagainya. Itulah kemudian kenapa harus ada paguyuban-paguyuban di masing-masing. Termasuk dalam rangka misalnya nih saya contohkan hanya misalnya aja di Pak Camat. Saya contohkan bukan di Lamongan, tapi di Jombang ya. Jombang itu ada juga paguyuban LMDH yang masuk KPN. Dan paguyuban PLM di sana juga rutin sama dengan di sini, kemudian melakukan pertemuan rutin dan sebagainya, termasuk kemudian berkelompok, bersepakat mempunyai nilai tawar tertentu kepada misalnya calon pimpinan daerah misalnya. Nah, dengan kompak kemudian bikin kontrak gitu misalnya yang di Jombang sana, dan ternyata berhasil, alhamdulillah mendapat banyak perhatian dari pemerintah setempat kira-kira begitu. Nah, saya pikir dengan paguyuban menjadi penting ya, karena kekuatan kita luar biasa. Coba saya tanya, anggota LMDH di Lulu totalnya ada berapa? Berapa? 13 LMDH. Total anggotanya ada berapa? 18.000 sekian. Ini apa jawabannya? 18.000 itu nek sak rumah ada berapa orang? Ada 3 ya, kira-kira begitu lah. Itu potensi yang kalau kemudian membentuk paguyuban itu menjadi posisi tawarnya menjadi bagus ya. Yang penting kompak dan itu untuk kepentingan bersama. Kira-kira begitu ya. Itu adalah salah satu contoh. Kemudian yang kedua terkait dengan kehutanan sosial sendiri. Kehutanan sosial ini adalah program pemerintah pemerintahan yang sekarang ya. Dan Pak Presiden sangat mendukung dan sangat mendorong untuk bagaimana kesuksesan terkait dengan kehutanan sosial. Teman-teman di Blue sudah membentuk KUPS ya, sudah ya, ini semuanya sudah. Nah, ini saya kemudian begini, kementerian sekarang ini kan sekalipun kemarin mungkin sebagian besar biayanya atau dananya, anggarannya itu diserap COVID, sama juga nih daerah ya. Tetapi komitmennya untuk bagaimana memajukan kehutanan sosial itu sangat tinggi, sampai sekarang masih sangat tinggi. Kemarin saya masih ditelepon oleh kementerian, dia mencoba bagaimana membuat kelompok usaha kehutanan sosial yang betul-betul bisa memberikan nilai tambah yang optimum. Salah satunya menawarkan pisang Cavendish. Dia lagi mencari lokasi. Nanti barangkali ya setelah ini saya ngobrol ya dengan teman-teman, barangkali yang cocok di sekitar mana, saya belum tahu persis Cavendish itu syarat tempat tumbuhnya kayak apa gitu ya. Yang saya tahu biasanya daerah gunung, tapi kalau saya browsing sebenarnya mulai dari dataran rendah juga bisa. Nah, nanti kita bisa ngobrol tentang itu. Dan saya masih ditunggu gimana kira-kira lokasinya, barangkali sebagai pilot project awal. Kalau memang oke nanti bisa kita mengembangkan, termasuk pola tanamnya dan sebagainya, karena kalau di hutan mungkin berbeda dengan di luar kawasan. Nah, kira-kira begitu ya. Nanti ini masih concern terus ke arah sana. Dan di dalam KUPS sangat memungkinkan kalau teman-teman kita, semoga saya nggak tahu nih, kemarin yang kita sudah susun KUPS di Rumah Dhuwur itu sudah ada yang lepas belum itu Pak Sarwaji? Bantuan dari Kementerian Lembaga. Sudah satu KUPS. Sumber rezeki itu beliaunya Pak. Oh sambung Pak. Yang bantuan apa Pak? Tanaman buah-buahan dan sengon. Alhamdulillah. Nah sudah mulai ngetes satu-satu bahwa dengan membentuk KUPS, kambing juga, KUPS ternak dan KUPS agro ya. Oke. Dengan membentuk itu maka memang sangat memungkinkan untuk mendapatkan suntikan dana dari kementerian lembaga Pak Camat, tidak harus menggantungkan dari APBD apalagi, tapi kementerian lembaga bisa langsung dari balai-balai dan sebagainya. Itulah pentingnya, dan komunikasi dengan paguyuban menjadi penting. Yang lain nanti apa, yang lainnya apa dan sebagainya. Ya,
Saya pikir ini menjadi strategis sekali. Dan kemudian tadi terkait dengan desa wisata. Jadi saya perlu sampaikan, saya sendiri sebenarnya di Mojokerto agak malu Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil. Malunya begini, di Jawa Timur itu ada 23 KPH, ya, 23 KPH. Yang tidak punya wisata itu 3. Madura, ya paham lah, kira-kira Madura kayak gitu. Kemudian kedua Padangan, ada itu perbatasan Bojonegoro Cepu sana. Yang ketiga Mojokerto. Saya kan juga mosok dong, alas ombone 31.900 reka. Mosok kalau sih sudah salah kan gitu. Itu tantangan saya pada teman-teman kemarin. Dan alhamdulillah memang sudah yang pertama telur kebetulan di wilayah Lamongan juga, tapi di kecamatan Gondang. Di Gondang sana sudah satu, kita sudah tanda tangan PKS-nya. Yang lain sudah ada juga di wilayah Gondang atau MOU. Saya berharap nanti yang ketiga itu di Sembung Sukorame ini. Saya berharap itu ya. Yang ketiga di Sembung Sukorame ini. Kalau tadi saya rasa sebenarnya ternyata jalurnya cukup ramai antara Sukorame mana ini? Dumadung. Jalur alternatif. Jalur alternatif gitu kalau Polsek ya. Terus terang saya baru pertama lewat jalur ini. Jadi saya berharap itu, makanya tadi yang mahal sebenarnya insya Allah bukan karena dana biasanya. Yang mahal itu adalah idenya, ya. Ide itu ada ketemu, menarik, maka biasanya dana itu bisa datang dengan sendirinya orang. Oh iya, cara pencarian dana bisa sangat banyak alternatifnya menurut saya nanti ya, sangat banyak. Tapi idenya yang harus. Saya contohkan begini, ada saya nggak tahu ini benar nggak, yang jelas dia menamakan wisatanya itu Jawa Tengah lagi. Ya, kemudian di bulan kemarin sebentar liburan ke Jawa Tengah Pak. Itu di daerah Bawen. Dia menyebutnya wisatanya adalah Dusun Semilir. Jadi khas desa namanya, bukan kok. Jadi Dusun Semilir. Walaupun objeknya itu sebenarnya hampir objek buatan semua, tapi dia punya khas yang satu, yang kemudian sangat tertarik bagi siapapun yang kalau melihat di Instagramnya atau di ininya. Dia punya namanya Perosotan Pelangi. Nanti buka aja Dusun Semilir, buka sekarang boleh gitu ya. Ada Perosotan Pelangi. Sebenarnya itu satu ya. Tapi dengan satu itu kemudian orang batang kan, kemudian berkembanglah kepada yang lain. Dan situ muncul UMKM, orang jualan, semuanya masyarakat itu kasih